Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan semakin dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang dinyatakan dalam Habakuk 3 ini bicara tentang kondisi yang di luar ekspektasi. Ya, kadang kita mengalami situasi yang sedemikian juga. Apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita rencanakan meleset. Ya, kalau Habakuk tadi katakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, artinya hasilnya buruk atau jelek. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, ngeri sekali ini. Semua tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Usaha yang dilakukan, saya yakin ini sudah diusahakan, sudah berusaha maksimal, tetap saja hasilnya tidak maksimal. Bahkan kalau orang bilang usaha rugi, ya. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makan. Terus gimana nih untuk kebutuhannya? Kambing domba terhalau dari kulungan. Kambing domba juga nggak ada. Lembu sapi tidak ada dalam kandang. Ente-entean orang Jawa bilang. Habis-habisan ini. Semuanya kok nggak ada. Tetapi apa dikatakan Habakuk? Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dalam kondisi, boleh dikatakan semuanya negatif. Dalam kondisi tidak seperti harapan kita, tetaplah kita bersorak-sorak dan beria-ria dalam Allah, sebab percayalah bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dari segala kondisi keadaan yang terjadi. Kalau kita mengalami misalnya usaha ini gagal, usaha itu gagal, akhirnya dompet semakin menipis, artinya nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Mau minta tolong ke siapa nggak tahu lagi, mau minta ke orang tua malu, mau minta tolong teman, tidak dipercaya mungkin. Atau apalah, ya artinya sudah nggak ada lagi yang bisa membantu kita.
Satu hal yang pasti, masih ada Tuhan. Disinilah seringkali orang mengabaikan. Sering orang berkata, ya Tuhan kan jauh di sana. Ya kita harus berusaha dengan kekuatan kita. Ya apa gunanya doa-doa, tetap saja nggak ada hasil. Seringkali orang berpikir bahwa doa ini seakan-akan nggak penting. Ya orang mengatakan usaha. Padahal tanpa pertolongan Tuhan, tanpa Tuhan menyelamatkan hidup kita, sesungguhnya kita nggak akan tertolong, kita nggak akan selamat. Dalam keadaan sesulit apapun, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mengalami situasi yang demikian, bisnisku sedang lesu, usahaku sedang lesu, keuanganku sedang seret, ya, kondisi kehidupanku sedang menurun. Jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Tetaplah bersorak-sorak bagi Tuhan. Tetaplah naikkan syukurmu kepada Tuhan. Jangan hanya ingat Tuhan, artinya bersuka cita, bersyukur ketika kita sedang mengalami hal yang baik. Wah, diberkati sedang, wah langsung doa bersyukur. Tetapi dalam segala hal, tetaplah mengucap syukur, tetaplah engkau berdoa, tetaplah engkau bersuka cita di dalam Tuhan. Ingat, kita bukan bersuka cita atas kejadian yang kita alami. Kita tidak sedang bersuka cita karena kita gagal. Kita tidak sedang bersuka cita karena kita rugi. Bukan itu. Tetapi intinya fokus kita adalah kita bersorak-sorak dalam Tuhan. Kita beria-ria dalam Allah. Dia yang menyelamatkan kita. Apapun kondisi kita. Kalau kita ada sampai hari ini, coba lihat ke belakang. Ya, bukan untuk kita melihat masa lalu, tetapi belajar apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Berapa kali engkau gagal? Berapa kali engkau jatuh? Berapa kali engkau mengalami kerugian? Berapa kali engkau mengalami kemalangan? Tetapi nyatanya engkau masih ada sampai hari ini. Sesungguhnya Tuhan yang berperkara. Karena itu jangan sampai engkau lupa. Kalau engkau sedang menghadapi masalah, engkau juga pernah mengalami masalah. Kalau engkau sedang mengalami kegagalan, engkau dulu juga pernah mengalami kegagalan. Nyatanya diselamatkan Tuhan sampai hari ini. Itu bukti bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan sampai keadaan membuatku kecewa dengan Tuhan. Jangan sampai keadaan membuatku gak bisa bersorak-sorai, gak bisa bersyukur, gak bisa bersuka cita di hadapan Tuhan. Tetaplah bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia tetap baik. Keadaan kita mungkin kurang baik, Tuhan tetap baik. Dan kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Dia menyelamatkan hidup kita dari segala keadaan yang ada. Jangan bimbang, jangan ragu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab Dia pegang kendali atas hidupmu. Bahkan Dia punya rancangan yang luar biasa, yang baik, yang indah atas seluruh hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami belajar hari ini dari Habakuk. Dalam keadaan semuanya serba di luar prediksi. Mungkin rugi, mungkin gagal, mungkin sedih, mungkin sakit, mungkin kecewa. Tetapi Habakuk tetap bersorak-sorai dalam Tuhan. Habakuk tetap ria-ria dalam Allah. Sebab Engkau Tuhan Allah yang menyelamatkan hidupnya. Demikian juga setiap kami. Kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang menyelamatkan kami dari segala keadaan. Seburuk apapun yang menimpa hidup kami. Kami dulu pernah mengalami. Dan Tuhan sudah menolong sampai hari ini. Kalau hari-hari ini ada yang juga sedang mengalami. Berdoa dalam nama Yesus. Kembali mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur. Serahkan hari hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.